Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini giliran saya untuk bisa memberikan renungan di novena hari yang keempat, dan kita masih berada di bulan Maria, hari-hari terakhir bulan Maria. Maka saya akan coba untuk membantu kita merenung bersama tentang sosok Bunda Maria selaku mempelai Roh Kudus, dan dari segala kebajikan yang ditunjukkan oleh Bunda Maria sebagai mempelai Roh Kudus, dia adalah hamba Tuhan. Semangat penghambaan yang dia miliki, yang dia tunjukkan dengan melayani keluarga kudus dari Nazaret, melayani Yesus Kristus putranya, dan dengan sendirinya Maria itu melayani keselamatan manusia. Saya coba untuk membagi screen yang saya sudah siapkan. Dengan hati sebagai hamba. Kalau kita memandang Bunda Maria, sang mempelai Roh Kudus, ya, yang muncul dalam pikiran kita, itu banyak hal. Segala kebajikan yang dia tunjukkan kepada kita, segala keteladanan yang Bunda Maria berikan pada kita, benar-benar membuat kita begitu takjub, begitu menghormati, begitu berdevosi kepada sosok Bunda Maria, sang mempelai Roh Kudus ini. Dan itu sebabnya ada sebuah perkataan yang sangat bagus, yang sampai sekarang ini juga masih terkenal. De Maria nunquam satis. De Maria nunquam satis itu berarti tentang Bunda Maria tidak pernah ada kata-kata kita yang cukup. Hari ini kita hanya merenung satu bagian saja yang paling kecil dari sebuah kebajikan dalam kehidupan Bunda Maria, yaitu semangatnya menjadi seorang hamba. Dia sendiri mengakui dirinya sebagai hamba Tuhan. Maka sebagai seorang hamba, dia membaktikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, karena memang dia adalah hamba Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan menyegarkan kita, karena kita berada di novena Roh Kudus, hari yang keempat. Tentu saja dalam masa novena, sebelum novena, di novena hari pertama, kedua, dan ketiga, ya, semua orang punya bayangan yang jelas tentang Roh Kudus. Saya ini sekolah di Yerusalem, 4 tahun di sana, sampai ditabiskan sebagai pastor juga di sana. Di Roma juga saya tidak pernah melihat patung Roh Kudus. Terus terang, di Yerusalem saya ke gereja-gereja, ya, di Roma juga, tidak pernah menemukan satu patung Roh Kudus. Kalau patung Yesus sih, wah, bermacam-macam. Ya. Tapi Roh Kudus ini tidak ada patungnya. Yang ada hanya simbol Roh Kudus. Simbol Roh Kudus itu banyak. Kalau di Gereja Santo Petrus di Vatikan, simbol Roh Kudus ini seperti di gambar yang di tengah ini, yaitu burung merpati, yang memang satu simbol yang terkenal dalam Injil, juga dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan Yesus ketika selesai dibaptis, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, hinggap di atas kepalanya. Ya. Banyak sekali simbol Roh Kudus yang kita kenal, misalnya burung merpati ini. Ya. Di ikon-ikon tertentu, di jendela, ya, kaca-kaca, ada ikon burung merpati. Kita sebagai orang Katolik langsung sadar bahwa, wah, itu adalah simbol dari Roh Kudus. Ada simbol lain dari Roh Kudus adalah air. Air adalah simbol Roh Kudus. Ketika kita menerima sakramen pembaptisan, kita mengalami untuk pertama kali pencurahan Roh Kudus. Kita dicurahi Roh Kudus. Pembaptisan yang kita terima adalah kita dicurahi, air disiram di kepala kita. Dan itu berarti kita pertama kali mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan kita menjadi kudus, panggilan kita adalah menjadi kudus, dan kita semua menjadi orang karismatik.
Maka tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim dirinya sebagai dia orang karismatik dan yang lain tidak. Tidak. Kita semua dibaptis, itu kita semua dijadikan sebagai pribadi-pribadi karismatis. Karena kita dikuduskan oleh roh yang satu dan sama. Simbol Roh Kudus yang lain adalah minyak. Seorang katekumen sebelum dibaptis dikasih minyak katekumen. Seorang imam ketika ditabiskan, saya ditabiskan, itu saya menerima urapan dengan minyak. Minyak apa itu? Minyak krisma. Mereka yang menerima sakramen krisma juga menerima minyak yang sama. Bagi orang-orang yang sakit, mereka menerima sakramen perminyakan untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Dan Roh Kudus ya itu bekerja di sana. Maka satu simbol Roh Kudus yang lain adalah minyak. Satu adalah api. Wah, api adalah simbol Roh Kudus. Ini dalam Kisah Para Rasul ada ya. Roh Tuhan turun ke atas para rasul dan Bunda Maria, sang mempelai Roh Kudus ini dalam rupa lidah-lidah api. Ya. Dalam kitab Perjanjian Lama, ketika pada malam hari umat Israel berjalan di padang gurun, mereka ada tiang api yang membimbing mereka, membimbing perjalanan mereka. Kemudian simbol lain dari Roh Kudus adalah angin. Orang Yahudi mengatakan ruach Elohim, roh, ya, simbol Roh Kudus, angin. Awan juga menjadi simbol Roh Kudus. Tabut perjanjian ketika dibawa diselimuti oleh awan kemuliaan Tuhan. Itu adalah sebuah simbol Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ya dalam masa novena suci ini kita semua novena kepada Roh Kudus sampai di hari keempat, kita punya banyak simbol yang membuka pikiran kita bahwa Allah sungguh hadir dan mencintai kita. Dan di sini saya tampilkan ada 7 karunia Roh Kudus. Saya tidak perlu menjelaskan, tapi hanya menampilkan untuk mengingatkan bahwa dalam masa novena ya Roh Kudus ya kita semua itu memohon supaya Tuhan yang Maha Baik mengutus rohnya kepada kita. Misalnya ya di sini ada roh takut akan Tuhan. Apa itu karunia takut akan Tuhan? Karunia takut akan Tuhan itu bisa membuat kita tidak mau menyedihkan hati Tuhan. Dan ini berarti kita berusaha untuk menghindari dan membenci dosa. Ini the fear of the Lord, takut akan Tuhan. Kemudian ada keperkasaan. Ya, takut akan Tuhan, temannya adalah keperkasaan ini. Membuat seorang untuk berani, ya, kuat untuk melakukan misi yang diberikan oleh Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, jadi, karunia keperkasaan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena yang kita andalkan adalah Tuhan. Kenapa kita andalkan Tuhan? Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus itu memampukan kita seperti dia mampukan Bunda Maria untuk melakukan kehendak Tuhan. Satu lagi adalah kesalehan. Ya, kesalehan. Kesalehan itu membuat kita punya rasa hormat, bisa sembah bakti kepada Tuhan, dan berusaha untuk bisa mengasihi Allah dan siap untuk melakukan kehendak-Nya. Kesalehan, piety, berhubungan dengan kekudusan, jalan kepada kekudusan kita. Jadi kita menghormati, menyembah, dan mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kemudian ada nasihat. Nasihat ini membuat kita mengetahui kehendak Allah, terutama dalam keadaan-keadaan yang sulit. Ketika kita mau mengambil suatu keputusan yang penting dalam hidup, kita butuh Roh Kudus. Kita perlu melakukan yang namanya discernment dalam kehidupan kita. Seorang kalau mau ditabiskan menjadi imam, dia perlu membuat ini, butuh Allah Roh Kudus dan karunia nasihat ini. Supaya dia bisa berdiscernment dan mengambil keputusan yang baik.
Orang yang menikah juga demikian. Butuh Roh Kudus yang bekerja. Ya. Kemudian ada kebijaksanaan. Ya. Kebijaksanaan itu memungkinkan seorang untuk memperoleh pengetahuan akan Tuhan. Ya. Pengetahuan akan Tuhan. Dan juga segala hal lain yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi butuh kebijaksanaan. Salomo itu tidak minta hal yang lain. Yang dia butuh adalah, yang dia minta dari Tuhan adalah kebijaksanaan. Ya. Kemudian ya, pengenalan akan Tuhan, ya, memberikan kepada kita sebagai seorang anak untuk bisa menilai, bisa untuk melihat Allah sebagai pencipta kita, pencipta segala sesuatu, dan semua yang diciptakan oleh Tuhan itu membantu kita untuk memuliakannya. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan memberikan pada kita karunia-karunia Roh Kudus ini. Dengan catatan bahwa karunia Roh Kudus ini membantu kita untuk semakin akrab dengan Tuhan. Jadi meskipun tidak ditemukan patung Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu pribadi ilahi yang sangat penting. Nah, maka ketujuh karunia Roh Kudus ini menyempurnakan akal budi kita, kehendak kita, dan indera kita. Ketujuh karunia Roh Kudus membuat kita menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan ini kita terima pertama kali, kapan? Pada saat kita dibaptis. Rahmat pengudusan oleh Roh Kudus diberikan kepada kita. Kemudian kita juga mengenal yang namanya buah-buah Roh Kudus. Wah, di sini saya juga tampilkan, paling kurang memberi semangat kepada kita. Jadi dalam novena kita tidak sia-sia, tapi paling kurang kita tahu, oh ya, Santo Paulus dalam Galatia bab 5 ayat 20 dan 23, dia mengatakan tentang 9 buah dari Roh Kudus. Ada yang paling bawah sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kasih, dan penguasaan diri. Ini adalah buah-buah Roh Kudus. Dan diharapkan bahwa dalam masa novena, selain kita minta karunia-karunia Roh Kudus untuk diri kita, kita juga butuh ini, buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk punya sukacita dalam batin dan lain sebagainya. Nah, dari pemahaman kita tentang hal-hal dalam novena Roh Kudus ini, selalu memfokuskan perhatian kita pada sosok Bunda Maria. Di akhir bulan Maria ini, saya mau memberikan refleksi ini. Maria dan Roh Kudus. Kita semua kalau membaca Injil Sinoptik dan juga Injil Yohanes, kita mendapat gambaran yang sangat jelas tentang siapakah Bunda Maria. Siapakah Bunda Maria itu? Dan kita semua menemukan satu jawaban yang tepat. Bunda Maria adalah ibu dari Yesus sendiri. Maria adalah ibu Yesus. Kenapa? Setiap kalau dalam masa biasa, ketika kita mendoakan doa malaikat Tuhan, ya, maka kalimat ini selalu keluar dari mulut kita. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini satu hal yang penting sekali dalam kehidupan iman kita. Penebusan kita itu bisa terjadi karena Tuhan menggerakkan hati Maria untuk menerima panggilan suci ini. Bersedia untuk menjadi ibu Yesus. Bagaimana caranya? Roh Kudus itulah yang menaungi Maria. Roh Kudus yang menaungi Maria. Jadi ketika kita berdoa, doa malaikat Tuhan, kita selalu mengucapkan hal ini. Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Tuhan menaungi Maria, sehingga dia mengandung dari Roh Kudus. Maka karena dia mengandung dari Roh Kudus, Maria juga mendapat satu gelar dalam gereja, yaitu Maria sebagai mempelai Roh Kudus.
Ya. Maria sebagai mempelai Roh Kudus. Ini berarti hidup Maria itu penuh dengan Roh Kudus. Maria itu sosok yang paling karismatik di dalam gereja. Tidak ada yang bisa menyamakan Maria. Dia mengandung dari Roh Kudus. Dia adalah mempelai Roh Kudus. Kita ini bukan siapa-siapa ini. Ya. Hidupnya itu penuh dengan Roh Kudus. Kita ini, sekali lagi, kita tidak akan sama dengan Maria yang seperti ini. Bahwa dia begitu menyatu dengan Allah Roh Kudus. Membandingkan diri kita dengan Bunda Maria, ternyata itu tidak cukup sama sekali. Maria sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Maria. Ini 3 kalimat ini sudah cukup mewakili kita. Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria itu mempelai Roh Kudus. Ya, kita ini siapa ya? Maria itu hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Ya, kita ini meskipun dibaptis, apakah kita ini penuh dengan Roh Kudus? Apakah ini nampak dalam tindakan-tindakan kehidupan kita? Nah, apa hubungan Maria dengan Roh Kudus? Tadi kita sudah lihat ada 3 hal ini. Dia mengandung dari Roh Kudus, dia adalah mempelai Roh Kudus, dia seluruh hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Mari kita lihat beberapa perkataan dalam kitab suci. Sambil yang paling sederhana. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35, Maria dipenuhi atau dinaungi oleh Roh Kudus. Ketika menerima kabar sukacita, dan malaikat Gabriel mengatakan padanya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan dia akan dinamai Yehosua, karena dia akan menyelamatkan manusia. Maria bingung, dan dia bertanya, bagaimana mungkin bisa terjadi? Saya kan belum bersuami. Dan apa kata malaikat kepada Maria? Roh Kudus akan menaungimu. Maria dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus menaungi Maria. Sebenarnya perkataan dari malaikat ini mirip dengan apa yang juga terjadi. Maria itu dikasih gelar juga sebagai tabut perjanjian. Kenapa? Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia membawa Yesus dalam rahimnya. Mirip dengan tabut perjanjian, di mana di tabut perjanjian itu terisi kata-kata, ya, logos, kata-kata yang adalah perintah dari Tuhan sendiri. Maka tabut perjanjian, kalau kita membaca dalam kitab Keluaran, tabut perjanjian juga ditutupi oleh awan kemuliaan Tuhan. Maka Maria mengandung dari Roh Kudus sering dibandingkan dengan tabut perjanjian yang ditutupi oleh awan kemuliaan Tuhan sendiri. Maria itu dinaungi Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus memampukan Maria untuk menjadi hamba. Karena Maria dinaungi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang memampukan Maria untuk menjadi hamba. Dan sebagai seorang hamba, dia mentaati kehendak Tuhan. Dia mentaati kehendak Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria mengungkapkan seperti itu. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang satu dan sama itu memampukan Maria untuk taat kepada kehendak Tuhan. Memampukan Maria untuk menjadi hamba yang setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau kita coba untuk masuk dalam peristiwa kabar sukacita. Maria bertunangan dengan Yusuf. Ketika Yusuf tahu, Yusuf juga sangat menghormati Maria. Maka diam-diam dia ingin menceraikannya. Tidak mau menikah dengan Maria. Lalu apa yang terjadi? Yusuf bermimpi. Dan Tuhan memberikan nasihat padanya. Nah, perhatikan di sini. Tuhan menyuruh Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya.
Allah menyuruh Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istri. Bukan berarti Allah itu menyuruh Yusuf untuk berzina dengan Maria. Tidak. Santo Hieronymus bahkan mengatakan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang tidak mencemarkan dirinya. Yusuf itu bisa dikatakan sebagai seorang selibater. Selibater. Tinggal dengan Maria, tapi tidak menunjukkan keinginan manusiawinya. Maka Maria adalah perawan, demikian juga, Santo Irenus mengatakan, demikian juga Yusuf adalah seorang perawan. Maria adalah hamba Tuhan. Bukan berarti Maria itu menikah dengan Roh Kudus. Kita jangan salah kaprah. Banyak orang mungkin salah kaprah seperti itu. Maria tidak hidup seperti itu. Maria tidak menikah dengan Roh Kudus. Bukan. Ya. Maria itu dinaungi, diselimuti oleh Roh Tuhan. Maria justru mempersembahkan seluruh hidupnya secara total untuk Tuhan. Kita bisa melihat ya dari peristiwa pertama Maria itu menerima kabar sukacita dan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, dan seluruh hidup Maria dipersembahkan oleh kepada Tuhan. Bahkan sampai Roh Kudus sendiri pada hari Pentakoste, Roh Kudus turun di atas para rasul dan juga Bunda Maria. Kita lihat itu koneksinya luar biasa ya. Dia mengandung dari Roh Kudus dan dia akhirnya menerima kembali Roh Kudus pada hari Pentakoste. Dari Roh Kudus sampai kepada Roh Kudus. Dan karena Maria dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dialah yang selalu memberi semangat kepada gereja. Dia menjadi bunda gereja. Dia menjadi bunda para imam. Dan lain sebagainya. Dan itu sosok Maria yang begitu luar biasa. Maria adalah hamba Tuhan. Dia sendiri mengakui dalam Lukas bab 1 ayat 38. Bunda Maria berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalimat ini sangat menarik perhatian kita. Bunda Maria itu luar biasa. Dia mengatakan, sesungguhnya saya ini hamba Tuhan. Dia melakukan sebuah pengakuan yang luar biasa di hadirat Tuhan. Malaikat adalah utusan Tuhan. Dia melakukan pengakuan ini. Saya ini hamba Tuhan. Ya, sungguh saya ini hamba Tuhan. Karena sebagai hamba Tuhan, konsekuensinya apa? Mentaati setiap perkataan Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini kehebatan Maria. Seorang yang siap menjadi abdi Tuhan, menjadi hamba, dan konsekuensi dari sebagai seorang hamba adalah melakukan perintah Tuhan. Maria adalah pribadi yang taat kepada kehendak Tuhan. Kalau saja Maria tidak taat pada kehendak Tuhan, mungkin tidak ada sejarah keselamatan bagi kita. Tapi karena Maria adalah pribadi yang taat pada kehendak Tuhan, maka keselamatan pun ada pada kita. Maria adalah sosok yang juga misalnya digambarkan bukan hanya untuk Yesus, tapi juga dalam Ibrani bab 10 ayat 9. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Maria melakukan kehendak Tuhan. Maka wanita yang lama, yaitu Hawa, itu jatuh dalam dosa. Tapi Maria sebagai Hawa yang baru, dia memenangkan dosa. Dia dikandung tanpa noda. Immaculata. Maria juga mengakui bahkan dalam Magnificat, dalam Kidung Maria, dia mengatakan Allah atau ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Lagi-lagi di sini, Maria menunjukkan dirinya sebagai hamba.
Allah memperhatikan saya, hambanya yang hina ini. Maria, dalam Kidung Maria, dia betul-betul mengungkapkan kerendahan hatinya. Dia bersyukur atas panggilan ilahi menjadi ibu Yesus. Tapi dia juga bersyukur karena Tuhan memampukan dia untuk menjadi hambanya yang hina. Maria di kalimat ini yang memperhatikan daku hambanya yang hina, menggambarkan kepada kita sosok seorang wanita yang kudus, wanita yang betul-betul merendahkan dirinya. Dan benar, Maria itu hamba Tuhan karena apa? Karena imannya. Dia percaya. Dia percaya pada setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dia percaya pada perkataan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Memang dia sempat ragu. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena saya belum bersuami. Tapi karena kuasa dari Tuhan, karena roh Allah menaungi dia, maka dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Menggambarkan juga iman dan ketaatan Maria. Ini luar biasa. Kita sangat sulit untuk bisa masuk dalam kehidupan iman seperti Maria. Sangat sulit. Kita terlalu lemah. Tapi Maria adalah ibu kita. Dia juga mendoakan kita supaya kita bisa kuat untuk menyerupai dia sebagai hamba Tuhan. Saya coba mengambil satu teks Injil, Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Bagaimana Maria sebagai hamba Tuhan itu, dia tunjukkan dalam sebuah kehidupan yang nyata. Saya akan coba untuk membaca teks Injil yang ada di sini. Dari Injil Lukas, bab 41 sampai ayat yang ke-52. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan segala perkara dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Teks Injil yang terkenal. Dan apa yang mau dikatakan kepada kita? Pertama, Maria dan Yusuf, ya, atau kita merenung tentang Maria, menunjukkan keteladanan sebagai hamba itu dalam diri sebagai orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat. Mereka punya rasa tanggung jawab. Mereka punya keinginan yang besar supaya pokoknya yang terbaik bagi Yesus. Maka sifat penghambaan dari Maria dan tentu saja Yusuf itu ditunjukkan dengan hidup mereka sebagai orang tua yang hebat.
orang tua yang punya tanggung jawab. Yang kedua, Yusuf dan Maria itu teladan iman. Tiap-tiap tahun mereka ke Yerusalem untuk beribadat. Ini orang tua yang hebat sekali. Membawa anak mereka ke Yerusalem untuk bersiarah. Sifat hamba itu memang seperti itu. Ketaatan pada Tuhan dengan siap untuk menyembah Dia. Memiliki hati yang menyembah. Hati sebagai hamba itu hati yang penuh dengan kerendahan hati yang siap untuk bisa melayani Tuhan. Yusuf dan Maria percaya pada pribadi anak mereka. Mereka sangat percaya pada Yesus. Tidak sangat posesif, tapi mereka punya trust pada Yesus. Maka ketika dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka membiarkan dia dengan teman-teman sebayanya bermain, berjalan, dan lain sebagainya. Maria dan Yusuf itu orang tua yang hebat karena apa? Mereka kasih kepercayaan pada Yesus. Bukan posesif dan protektor yang luar biasa. Tapi mereka percaya bahwa Yesus bertumbuh kok. Dan bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Maria dan Yusuf sebagai hamba yang hebat karena apa? Karena mereka dengan cemas mencari Yesus. Ketika anak punya persoalan, yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf adalah mencari sampai menemukan Yesus. Ini sifat hamba dalam hidup berkeluarga juga harus. Apakah para orang tua itu bisa serupa dengan Maria dan Yusuf yang dengan cemas mencari anaknya? Ataukah orang tua zaman sekarang sudah tidak cemas lagi mencari anak-anak mereka? Sudah tidak cemas lagi membuka mulut untuk memberi koreksi kepada anak. Nah, itulah. Kalau Maria dan Yusuf saja dengan cemas mencari Yesus sampai menemukan, bagaimana dengan orang tua? Kalau anak-anakmu tersesat, kalau dia jatuh dalam lumpur, apakah dibuang? Dikeluarkan? Tidak. Harus memiliki hati seperti Maria dan Yusuf, hamba yang hebat, karena mereka dengan cemas mencari. Orang tua yang hebat itu, orang tua yang cemas mencari anaknya dan menyelamatkannya. Dan tidak pernah berkata bahwa lepas tangan dari anaknya. Anak itu tetap anak yang harus dibimbing, yang harus selalu bersama dengan orang tua. Yusuf dan Maria itu mengontrol emosi dalam mendidik anak mereka. Ketika bertemu dengan Yesus dalam bait Allah, Yusuf tidak omong apa-apa, tapi yang berbicara adalah Maria. Dan Maria mengatakan kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau lakukan itu kepada kami? Ayahmu dan aku cemas mencari engkau." Mereka itu bisa mengontrol emosi dalam mendidik anak. Banyak orang tua di sini, ya, sulit untuk mengontrol emosi dalam mendidik anak. Marah-marah itu bukan suatu jalan pintas yang bagus itu. Kekerasan verbal dan kekerasan fisik bukan zamannya lagi. Itu bikin anak-anak luka batin. Hanya cinta kasih yang memenangkan segalanya. Cinta yang penuh dengan pengorbanan. Cinta laksana seorang hamba. Orang tua yang menjadi hamba untuk anaknya. Kadang-kadang kita lupa. Anak itu harus hormat pada orang tua. Iya, semua orang tahu. Tapi ketika orang tua bersalah, orang tua juga harus tahu diri dong. Harus berani untuk minta maaf pada anak. Jangan pernah mengatakan, saya ini orang tua yang melahirkan. Jadi kalau salah, saya diam. Tidak. Harus berani untuk minta maaf. Karena itu luar biasa. Itu namanya seorang hamba. Hamba dalam hidup berkeluarga. Ya. Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya. Sebagai seorang hamba tulen itu seperti itu. Ketika ada persoalan tertentu dalam hidup, tidak perlu menggembar-gemborkan sampai semua tetangga tahu bahwa di rumah kita itu ada masalah. Tidak harus seperti itu. Berani menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Itu.
Dan yang terakhir adalah Yesus itu bertambah besar, bertambah hikmat, makin dikasih Allah dan manusia. Situasi itulah yang membuat Yesus itu bertumbuh begitu luar biasa. Maria juga hamba yang tahu bersyukur. Dalam Kidung Maria kita, ya, atau nyanyian pujian Maria, kita menemukan banyak hal. Maria misalnya mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Maria adalah hamba yang tahu bersyukur. Ibu Yesus saja bisa tahu bersyukur. Kok kita susah amat ya untuk bersyukur? Maria itu hamba Tuhan. Dia bersyukur. Maka ini mengoreksi kita untuk bisa tahu bersyukur dalam hidup kita. Maria adalah hamba yang tahu bersyukur. Bagaimana dengan kita? Semangat sebagai seorang hamba. Mari kita memandang gambar ini. Sosok seorang ibu yang hebat. Maria digambarkan begitu sederhana, ya, sambil menggendong bayi. Semangat sebagai hamba itu berakar pada kebajikan, kerendahan hati. Maria itu rendah hati dan menerima tawaran dari Allah menjadi ibu bagi Yesus, ibu bagi kita semua. Dia mengungkapkan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia juga mengungkapkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Semangat sebagai hamba itu berakar pada kebajikan kerendahan hati. Tanpa kebajikan atau keutamaan kerendahan hati, Maria tidak mungkin menerima ini. Tapi untung dia itu rendah hati, sehingga dia mau menjadi seorang hamba yang setia. Semangat kerendahan hati itu menopang ketaatan dan cinta kepada Allah. Orang yang rendah hati itu mampu untuk taat, mampu untuk mengasihi. Orang yang rendah hati itu tidak mengatakan bahwa dia rendah hati, tapi akan kelihatan dalam cara hidupnya. Apakah dia itu patuh atau taat? Apakah dia mampu mengasihi? Nah, orang rendah hati itu kelihatan di sana. Ketaatan dan kasih. Maka ibu bapak saudara sekalian, kita harus berusaha untuk menjadi seperti Maria. Seorang ibu yang rendah hati. Seorang ibu yang menjadi hamba. Seorang ibu yang meskipun dia adalah mempelai Roh Kudus, tapi rela menjadi hamba. Dan dialah yang harus selalu menginspirasi kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sepertinya memiliki hati sebagai seorang hamba. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Terima kasih banyak Pastor John Laba, ya, untuk pengajaran pada malam hari ini yang sungguh-sungguh sempurna untuk kami. Di mana pada malam hari ini kita mendengar pengajaran bagaimana Bunda Maria itu berkata, aku ini hamba Tuhan. Memang ini telah kita baca di dalam kitab Injil Lukas bab 1 ayat 38b. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Dan Maria tidak hanya berkata-kata saja, namun sepanjang hidupnya dia menghidupi perkataan aku ini hamba Tuhan. Dia taat dan setia dan percaya terus kepada Allah. Dia mengikuti Yesus putranya sampai di kayu salib. Suatu kesetiaan yang luar biasa. Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mempelai Roh Kudus. Artinya hidup Maria total dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya penuh dengan kuasa Allah Roh Kudus. Mungkin demikian yang dapat saya rangkum ya, Pastor. Ya. Untuk malam. Baik sekali. Untuk malam ini luar biasa kesetiaan, ketaatan Maria di dalam
menghidupi perkataannya sendiri. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah pada aku menurut perkataanmu. Mungkin perkataan Bunda Maria ini perlu kita renungkan. Jika boleh, kita hidupi di dalam hidup beriman kita kepada Yesus putranya. Demikian ya, Pastor. Terima kasih banyak untuk pengajaran yang begitu luas dan John Laba SBD. Terima kasih, Pastor. Baik, sama-sama. Wow, surprise buat saya ya. Dari mana mereka ambil foto-foto saya ini? Happy birthday, Pastor. God bless you. Thank you, thank you. Ini pasti diambil dari Google semua. Happy birthday, Pastor. Selamat ulang tahun. Thank you, thank you. Selamat ulang tahun, Pastor John. Iya. Ulang tahun. Saya kemarin ulang tahun. Ulang tahunnya bukan hari ini tapi kemarin ya. Iya. Kemarin saya Hari ini kemarin saya tahun masih Pastor. usia 52 ya. Sekarang Selamat ulang tahun, Pastor. Terima kasih Selamat banyak. ulang tahun, Pastor. Happy Terharu. Happy birthday, Pastor. Kaget dan terharu ya. Selamat ulang Berdoa ya kita ya, Terima kasih banyak. umur sehat. Tahun. Happy birthday, Pastor. Salam sehat ya, Pastor ya. Oke, terima kasih banyak. Pastor John. Oh, Ya. ada Pak Simon. Julia. Iya, ada Bro Simon tadi saya lihat itu Bro Simon. Sahabat Ada yang Bro baik di Simon sana. nih. Hai, Bro. Ya. Mari kita semua buka video foto bersama dengan bahagia bersama Pastor John Laba. Mari Pak Kusnen bantu kita. Selamat ya, Pastor. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ya, buka video ya. Birthday. Kita foto bersama. Selamat Pastor, selamat ulang tahun, panjang umur, Selamat ulang tahun, sehat Pastor. selalu. Ya. Mana Pastor John Laba? Gayanya. Senyumnya. Pastor John, Boleh ya, kapan Pastor ke John Don ya. Bosco Kita Sunter? Aduh. Boleh ya Pastor John. Mari kita minta Ibu Nina doakan Pastor John ya. Oke. Ya, kita persilakan Ibu Binar ya, Bu. birthday, Terbaik. Thank you. Iya. Selamat ulang tahun, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor, Oke. atas kehadiran Pastor di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami juga turut bersyukur karena pada hari kemarin Pastor John Laba berulang tahun yang ke-52. Suatu umur yang sudah mulai lanjut ya, Pastor. Iya. Semoga Sudah mulai tua. Pastor ditambah-tambahkan kesehatannya, ditambah-tambahkan karunia-karunia yang Pastor butuhkan di dalam setiap pelayanan Pastor.
Ya. Untuk itu, dengan penuh rasa syukur, kami semua akan berdoa untuk Bapak Pastor yang kami cintai, yang kami kasihi, Pastor John Laba. Nah, nanti setelah kami berdoa untuk Pastor, kami mohon doa dan berkat untuk kami juga. Serta ada beberapa intensi doa yang akan dibacakan oleh saudari saya Anita, ya Pastor. Ya, baik, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beserta dengan Pastor John Laba, kami seluruh keluarga besar LPF malam hari ini bersyukur kepadamu ya Bapa. Jika pada hari kemarin Pastor John Laba berulang tahun yang ke-52, Bapa telah menambahkan setahun usia Pastor John Laba. Mohon ya Bapa Surgawi, tambahkan kesehatan, serta karunia-karunia yang diperlukan oleh Pastor John Laba di dalam setiap pelayanannya. Semoga Pastor John Laba menjadi gembala yang baik bagi semua umat dimanapun Pastor berada. Lindungilah Pastor John Laba dari segala cobaan, dari segala rintangan yang ada di dalam pelayanannya. Berilah Pastor John Laba penghiburan ya Bapa apabila dia merasa sepi. Bunda Maria, doakanlah Pastor John Laba. Sebab Engkau ya Bunda adalah Ratu para imam. Sembunyikanlah Pastor John Laba di dalam mantolmu, ya Bunda. Doakanlah dia agar tetap setia di dalam pelayanan sampai akhir hayat. Amin. Persilakan Anita untuk membacakan intensi doa. Pastor, ini intensi doa yang kita mohon Pastor bantu doakan dan mohon berkat penutup dari Pastor. Mohon berkat dan perlindungan kekuatan para imam-imam, terutama imam misionaris, serta mohon kesembuhan untuk keluarga Love Praying Family dan umat Allah, para biarawan dan para imam yang sedang sakit, agar segera pulih dan sehat kembali, serta kesembuhan secara khusus untuk Pastor Harnasa Purba, Suster Marliana, Viane Avila, Glenn Tanyati, Grace Pascalina Maria Suryati, Hendrik, Bill Kenvi, Sung Fu Jin, Teguh Anton, Faustina, Ibunda Ibu Clarasani. Mohon kedamaian jiwa-jiwa leluhur dan semua jiwa-jiwa di purgatorium dan jiwa-jiwa yang meninggal karena korban perang dan berbagai tragedi dan jiwa-jiwa dalam sakratul maut. Juga jiwa-jiwa yang hari ini akan kembali dalam kekekalan. Mohon juga berkat rahmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan rahmat perlindungan dan perdamaian bagi bangsa-bangsa dan tanah air Indonesia serta negara dan bangsa-bangsa yang tengah bertikai dan atau berperang. Mohon berkat kekuatan bagi semua anak-anak para siswa dan mahasiswa yang sedang ujian. Demikian, Pastor. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini saya mempersembahkan doa yang istimewa juga untuk Ibu Bapa dan saudara-saudari komunitas atau keluarga besar LPF yang setia
mendoakan hidup dan panggilan serta pengabdian sebagai seorang imam. Syukur padamu Tuhan, karena Engkau luar biasa, Engkau bisa memperkenalkan LPF dan menjadikannya sebagai salah satu bagian dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan untuk saudari dan saudara, ibu bapak sekalian yang senantiasa dekat dalam doa-doa. Pada malam hari ini kami mempersembahkan padamu Tuhan, saudara-saudara kami, para imam, terutama para misionaris, mereka yang melayani di tempat-tempat yang sulit. Berikanlah kepada mereka sukacita dalam batin untuk terus melayani Engkau. Biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing mereka untuk setia menjadi misionaris dan mewartakan Injil untuk keselamatan bangsa-bangsa. Kami juga mohon anugerah kesembuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan daripadamu. Semoga Engkau hadir dengan tangan-Mu yang kudus, jamalah dan sembuhkanlah mereka. Roh Kudus-Mu menguatkan mereka semua. Tuhan, kami juga mempersembahkan padamu saudara-saudari kami yang sudah Engkau panggil ke hadirat-Mu, mereka yang selalu didoakan atau yang jarang atau bahkan tidak pernah didoakan. Tuhan, malam hari ini kami berdoa bagi mereka. Berikanlah pengampunan-Mu yang berlimpah, dan berikanlah kepada mereka tempat istirahat abadi, dan jadikanlah mereka pendoa bagi kami semua. Tuhan, kami juga mohon, semoga Engkau menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami. Semoga pemerintah kami Engkau berikan inspirasi, kekuatan dari Roh-Mu yang kudus untuk tetap kuat melayani bangsa dan negara kami. Semoga cita-cita kemakmuran boleh kami rasakan. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang sedang ujian, entah mereka yang masih sekolah lanjutan atau menjadi mahasiswa-mahasiswi. Semoga mereka mengikuti ujian dengan baik dan berhasil dengan sebaik-baiknya juga untuk masa depan yang lebih baik. Ini Tuhan, doa-doa yang kami sampaikan padamu. Kami percaya Engkau pasti mendengarkan dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor John. Sama-sama. Terima Terima kasih, kasih, Bu Anita. Terima kasih Semuanya. Pastor John. Semuanya. Ya, Terima kasih Romo. terima kasih juga atas doa-doanya. Jika ada yang masih mau Pastor John, SDB boleh. itu Don Bosco ya? Salesian? dipersilakan. Iya, Salesian Don Bosco. Oh, makasih. Pastor John, sehat selalu ya, Pastor. Ya, terima kasih banyak. Dengan Terima kasih Pastor. supaya tetap sehat walafiat. Terima kasih. Kapan ke Yohanes Bosco, Pastor? Amin, Pastor. Amin. Saya dulu Pak, gimana Bapak sekarang ya nih? waktu itu ya. Kapan ke Sunter, Pastor? Belum tahu ini. Belum tahu. Masih di Jaga Karsa ya, Pastor? Tiga Raksa. Tiga Raksa. Ya. Deket TB Simatupang ya, Pastor? Bukan, TB Simatupang di Jakarta Selatan, kita di Tangerang. Oh. Saya tetangga dekatnya Pak Simon, Rosa. Iya. Saya nggak tahu tempatnya, Pastor. Ya. Udah oke sama. Oke, baik. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Saya semuanya. senang melayani malam hari ini. Maaf kalau ada yang tidak berkenan. Bunda Maria mendoakan dan Tuhan Bagus sekali. Amin. Bagus sekali. Terima kasih Bu Mita Luar dan biasa.